Pemirsa, Koalisi Perubahan segera menggelar deklarasi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Ya, namun yang menarik perhatian, Surya Paloh sebagai motor koalisi masih gencar melakukan gerilya politik. Surya Paloh mengungkap ada niat untuk bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Paloh juga membuka kemungkinan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Perubahan tinggal selangkah lagi menggelar deklarasi bersama untuk mengusung Anies Baswedan maju dalam bursa Pilpres 2024. Namun, di tengah rencana deklarasi Anies, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, justru gencar melakukan gerilya politik. Rabu lalu, Surya Paloh mengunjungi Partai Golkar dan bertemu Ketua Umum Airlangga Hartarto. Dalam forum ini, Paloh membuka kemungkinan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Saling pemahaman. Nggak salah dibilang alumni Golkar. Ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa nggak beri yang lain? Yang lain kita memang baru mencoba. Ya. Baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka. Baik. Sebelumnya, Surya Paloh juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Rencana susulan juga dibuat untuk bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pikir keinginan untuk itu sih ada aja, tinggal atur aja. Kita kasih kode-kode dulu. Kita minta barangkali bagaimana kapan Ibu Mega ada waktu yang baik. Ya kan? Mudah-mudahan suasana kebatinan sama. Harapan penerimaan sama. Jadi jelas ada dong. Itu intinya. Jika pertemuan Paloh Mega terwujud, bisa jadi muncul kejutan soal Capres-Cawapres. Saya yakin Ibu Mega sebagai sosok negarawan, pemimpin di Indonesia, Surya Paloh juga tokoh di Indonesia, bisa menentukan arah mana yang akan dituju dalam ritual 5 tahunan dan 10 tahunan di Indonesia tentang memilih calon presiden atau memilih presiden nantinya. Apakah akan ada kejutan-kejutan dalam pertemuan Surya Paloh dan Megawati Soekarno Putri? Ya, sangat mungkin akan ada kejutan. Dilihat dari mana? Yang pertama, Anies Baswedan belum punya pendamping. Kemudian yang kedua, PDI Perjuangan juga belum memutuskan siapa calon presidennya. Mungkin bila ada kejutan-kejutan akan seputar itu. Belakangan juga beredar foto momen Surya Paloh bertemu Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan di sebuah restoran di Jakarta. Spekulasi terus mencuat. Manuver politik apa yang sedang dimainkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh? Tim TV One mengabarkan. Koalisi Perubahan segera menggelar deklarasi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Namun yang menarik perhatian pemirsa, Surya Paloh sebagai motor koalisi masih gencar melakukan gerilya politik. Surya Paloh mengungkap ada niat untuk bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Paloh juga membuka kemungkinan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Apakah Surya Paloh berharap bisa membangun koalisi yang lebih besar termasuk dengan PDIP? Mungkinkah Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres mendatang? Nah, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, kemudian juga ada pakar politik Hanta Yuda, selanjutnya juga ada pakar komunikasi politik Karim Suryadi dan juga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Bapak-bapak selamat petang. Selamat petang. Sudah terlihat ini sehat-sehat semuanya. Saya mungkin awali langsung ke Pak Willy. Pak Willy, ini kan publik mungkin bertanya-tanya Pak Willy. Nasdem ini adalah sebagai motor koalisi dari Koalisi Perubahan, tapi kenapa melakukan gerilya politik ke berbagai partai? Sebenarnya langkah atau manuver apa yang sedang dilakukan, Pak?
itulah bedanya Nasdem dengan yang lain. Nasdem sangat menghayati yang namanya politik gotong royong. Politik yang saling beranjang sana dan beranjang sini. Perbedaan bukan berarti permusuhan. Dan terlalu tinggi nafsu kita, terlalu pendek akal kita, kalau tidak membangun komunikasi satu dan lainnya, begitu kompleks persoalan-persoalan kita, dan pemilu itu adalah sebuah sistem korektif dalam demokrasi yang niscaya kita saling berkompetisi, tapi tidak mesti bermusuhan. Ada agenda-agenda high politik, politik kebangsaan, yang bisa kita arrange bersama-sama, yang bisa kita gotong royongkan bersama-sama. Ini kan isi dari narasi politik kita, ini kan saling jegal, saling insinuasi, saling provokasi. Nah, Bang Surya mencoba kemudian mencairkan suasana itu untuk langsung datang berkomunikasi, membangun silaturahmi satu dan lainnya. Nah, kalau silaturahmi ini kan benar-benar melebarkan jalan kita di dalam berdemokrasi. Seperti kami bersilaturahmi ke Sekretariat Bersama Kebangkitan Indonesia Raya. Itu yang kami bahas adalah bagaimana kita hidup di ancaman darurat demokrasi, di mana ada orang-orang yang ingin memundurkan demokrasi kita kepada sistem proporsional tertutup. Itu semangatnya melawan zaman, itu semangatnya mengembalikan kepada otoritarian. Nah, ini daripada konspirasi ini berjalan terus-menerus, Bang Surya mengajak kita semua menjaga akal sehat dan terus-menerus memajukan sistem demokrasi kita. Oke, Pak Willy, Bang Willy, ini kan sudah ada kode dari Pak Surya Paloh yang bertemu dengan Bu Mega. Apakah sudah mungkin dapat jadwal, sudah dapat sambutan positif, kapan pastinya? Dan apa kira-kira akan dibicarakan terkait dengan gotong royong, mungkin gotong royong menuju 2024 atau gotong royong bagaimana, Pak? Jadi itu kan Bang Surya bilang nanti kita kirim kode-kode dulu. Nah, di saat konferensi pers ada teman-teman tanya, ini kenapa tidak ke PDIP? Nah, Nasdem tidak membatasi komunikasi politik dengan siapa saja. Bagi Nasdem yang penting adalah kita bisa berdialog. Modal utama Republik ini didirikan adalah dialog. Spektrum ideologinya, spektrum latar belakang kedaerahan, bahasa, keyakinan begitu plural, begitu beragam. Tapi political will lah yang kemudian bisa menyatukan kita, common dreams lah yang bisa menyatukan kita, dengan dialog menjadi bridging-nya, dialog kemudian menjadi jangkar dari semua proses belum dari ini. Kode-kode yang dimaksud itu, sudah dapat sambutankah mungkin dari PDIP, dari Bu Megawati? Ya kan bertepuk tidak mungkin sebelah tangan, Nasdem juga belum memberikan kode. Tapi silaturahmi yang lain-lain itu terbangun ya. Jadi ada realitas media, ada realitas yang kemudian politik ya yang mungkin tidak semuanya terekspos. Bang Surya dan Bu Mega itu berhubungan, berkawan cukup lama. Itu suatu hal yang kemudian bukan suatu hal yang asing ya. Oke, kita mungkin ke pakar terlebih dahulu, mungkin ke Mas Hanta. Mas Hanta ini melihat kunjungan selanjutnya Nasdem atau Pak Surya Paloh ke Bu Mega atau ke PDIP, bagaimana melihatnya? Ya, ini saya kira ini seperti puzzle ya. Dia saling berhubungan semuanya kalau saya membaca. Yang menariknya saya memberi catatan Pak Surya Paloh ini bukan politisi kemarin sore ya, Mas Willy. Beliau punya jam terbang tinggi, biasanya kingmaker, punya strategi politik yang jenius biasanya. Tapi di saat yang sama, saya memulainya dengan pertemuan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga terkenal seorang politisi yang tidak dianggap enteng. Kenapa? Cukup pemberani dan kadang juga cukup cerdik dalam mengambil langkah-langkah politiknya. Terbukti ketika Pak Jokowi membangun strategi berhadapan dengan koalisi partai di mana beliau bukan ketua umum, tapi membuat semacam polanya multipolar. Nah, dari beberapa pertemuan ini, saya melihat tidak bisa dibaca langkah politik atau manuver politik Pak Surya Paloh ini dibaca dalam satu sayap. Dia dalam banyak sayap. Saya membacanya memiliki berbagai macam sisi politik atau misi politik yang dibawa. Apakah betul manuver belakang yang sedang dilakukan ini sepenuhnya manuver Partai Nasdem dan Bang Surya Paloh? Menurut saya belum tentu. Apakah ini membawa misi Pak Jokowi yang punya kesepakatan dengan Pak Surya Paloh? Bisa iya.
yang paling tahu ya beliau berdua karena mereka punya kesepakatan atau deal dan seterusnya. Salah satu yang bisa dibaca, santer terdengar cukup kuat kemungkinan akan ada reshuffle kabinet, tapi ternyata dianggap batal seterusnya. Nah, ini saya kira Rabu Pon yang lalu itu lewat itu satu bukti bahwa manuver politik atau strategi politik Pak Surya Paloh cukup besar, cukup kuat ya. Nah, apakah agenda ini kita akan membacanya bahwa Pak Surya betul-betul akan melakukan safari politik, bertemu dengan Pak Jokowi, bertemu dengan KIB, bertemu dengan Pak Prabowo, ikan mengatakan kami mengusung koalisi perubahan dan kita berbeda. Menurut saya belum tentu ya, itu kulitnya. Bacaan saya bisa jadi ada agenda lain yang sedang dimainkan. Ya saya kira seperti saya katakan Pak Surya dan Partai Nasdem bukan politisi kemarin sore, tetapi dalam istilah saya tadi seperti game ya. Ini saling menguatkan posisi tawarnya. Ketika Bang Surya bertemu dengan Pak Jokowi, maka Pak Surya posisi kuat, posisi tawarnya berhadapan dengan koalisi perubahan, yaitu PKS dan Partai Demokrat menguat. Selain dengan teman-teman semua, saya punya alternatif yang lain. Ditambah lagi ada manuver Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Erlangga dengan Partai Golkar. Kalau begitu kita bacanya sama, kita baca dengan pertemuan Pak Jokowi. Sama, Pak Jokowi bertemu dengan Pak Surya Paloh bukan dilihat sekedar pertemuan biasa, tapi juga memperkuat posisi tawar Pak Jokowi yang sedang berdinamika juga dengan Ibu Megawati terkait dengan Capres PDI Perjuangan. Jadi, dua hal ini, misi ini yang sedang diperankan kuat, apakah ini misi Pak Surya Paloh atau misi Pak Jokowi, plus kemudian sudah dibicarakan dengan Pak Surya Paloh. Yang kedua, saya kira, dilihat dari pergerakannya, kemungkinan atau probabilitas yang kedua, menurut saya ya, bisa keliru Mbak Swili, misi Pak Jokowi atau peran Pak Jokowi dalam peran memainkan multipolar politik multiporosnya menurut saya relatif cukup kuat. Tadi yang ada silamen mungkin ada misi yang dibawa kemungkinan Pak Surya selain bawa Anies Baswedan, kemudian kita tahu Jokowi juga punya Ganjar Pranowo, apa mungkin misi untuk menyatukan kalau dalam bahasa Mas Willy tadi sekat-sekat ideologis dan seterusnya itu bisa dipersatukan seterusnya. Jadi saya kira opsi untuk mempertemukan kepentingan politik itu cukup besar. Tetapi masing-masing juga punya opsi lain. Saya kira baik Pak Jokowi punya opsi selain bersama Pak Surya Paloh kalau tidak sepakat dalam pelaksanaannya, dan Pak Surya dan Partai Nasdem kalau itu kemudian sulit dilaksanakan, ya kejadian nanti akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres dari koalisi perubahan. Nah, poin saya yang sedang bergerak menguat itu bukan sedang memperkuat koalisi perubahan, pun bukan sedang ingin berusaha ke PKB, tapi sedang ada titik tengah yang sedang dimainkan Pak Surya dan Pak Jokowi. Sedang mencoba kemungkinan, ini kan kemungkinan untuk mengawal agenda politik ke depan. Dan ini kan menarik, Pak Surya akan memegang kendali tanda petik dari koalisi perubahan, itu sangat kuat, dan menentukan langgam dinamika koalisi akan menjadi lawan Pak Jokowi atau akan menjadi teman poros yang dibangun oleh Pak Jokowi, atau bahkan mohon maaf saya harus mengatakan Partai Nasdem dan Pak Surya dan Pak Willy bisa tanda petik dari dalam menghancurkan potensi koalisi perubahan. Kemudian kalau ada kemungkinan deal politik bersama Pak Jokowi. Tapi juga opsi kedua di mana Pak Surya dan Partai Nasdem punya agenda politik memperkuat koalisi perubahan bersama Mas Anies Baswedan, saya kira tetap opsi yang kuat dan bergulir. Jadi ini masih dinamis lah kira-kira bacaan saya. Masih dinamis, ada poin yang cukup menarik. Apakah mungkin kira-kira ini mengagendakan antara Anies dengan Ganjar, atau mungkin ini akan ada terjadi poros antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi? Nanti kita akan melihat bagaimana sudut pandang dari Prof. Karim usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.